Kita tahu gedung Paitren tersebut diagunkan kepada BRI Setiabudi dan ternyata Paitren tidak bisa menebusnya sehingga BRI Setiabudi itu melimpahkan kantor tersebut di kantor lelang ini untuk dilelang kepada masyarakat umum. Batas waktu yang diberikan oleh KPKNL adalah tanggal 23 Mei kemarin. Namun sampai hari ini tanggal 26 belum ada peminatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al Walid. Dua video terakhir saya di channel YouTube Cahaya Islam, saya mengupload bagaimana Yusuf Mansur berbicara mengenai usaha menyalurkan tenaga kerja gitu. Yang mana saya berpesan bahwa seharusnya berhati-hati untuk kemudian mengikuti kata-kata orang ini gitu, mengikuti kata-kata Yusuf Mansur gitu. Kalau memang Yusuf Mansur ingin membuat usaha penyalur tenaga kerja pakai duitnya sendiri, ya nggak masalah gitu. Tapi kalau kemudian mulai lagi untuk merekrut orang, mengajak orang berinvestasi, join bisnis dan segala macam, apapun itu yang mengeluarkan duit, sebaiknya Anda berpikir 9 kali. Sebaiknya Anda kemudian untuk melihat background, track record bagaimana Yusuf Mansur ketika menjalankan atau membuat usaha yang sifatnya berinvestasi, itu semuanya bermasalah, teman-teman. Ini dari Thaibah TV. Kantor Paitren Yusuf Mansur dilelang BRI. Bos warung steak ini tinggalkan usaha jelimet. Kantor tak bisa menebus kantor Paitren Yusuf Mansur yang berada di Blok F The Suites Metro Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, dilelang BRI dan KPKNL Bandung. Tapi sampai batas waktu penawaran belum ada yang berminat dengan kantor ini. Malah muncul masalah baru. Ada pihak lain yang mengaku kantor ini masih milik dia secara sah. Memang Yusuf Mansur si bos warung steak and steak ini meninggalkan usaha yang jelimet. Jadi bukan, kalau menurut saya lebih ke orang ini ingin jauh dari tanggung jawab gitu, ingin menghindar dari tanggung jawab gitu. Kan ini kita juga baru menemukan fakta kalau ternyata ada yang mengaku bahwa gedung itu adalah masih punya dia gitu. Sudahlah tidak laku, ternyata ini masih punya orang, dijual juga karena tidak jalan dan segala macam. Banyak mitra yang dirugikan, banyak karyawan Paitren yang tidak digaji. Ini masalah, teman-teman, isinya masalah semua gitu. Bukan dalam artian masalah buat Yusuf Mansur, tapi masalah buat orang-orang gitu. Ini membuat orang-orang ini pusing gitu. Haknya tidak diberikan, haknya tidak dikembalikan. Ternyata gedung itu juga masih ada yang mengaku sebagai haknya. Ini bagaimana Yusuf Mansur bisa menjelaskan masalah seperti ini gitu. Jadi menurut saya Thaibah TV menulis judul yang tepat gitu. Bos warung steak ini hendak meninggalkan usaha yang jelimet dan memang menghindar dari tanggung jawab gitu. Mari kita simak video dari Thaibah TV, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Thaibah TV. Hari ini Selasa tanggal 27 Mei 2025. Saudara-saudara, ini masih menyangkut kantor Paitren yang berada di Ruko The Suites Metro, Jalan Soekarno-Hatta, Buah Batu, Bandung. Tahun 2022 yang lalu, ketika Paitren sudah bangkrut, kemudian kantor dia yang berada di Blok E, The Suites Metro itu dijual kepada pihak yang lain. Paitren kemudian memboyong semua propertinya ke kantor yang berada di ruko sebelahnya di Blok F nomor 7. Belakangan kita tahu bahwa kantor di Blok F itu juga adalah kantor milik Koperasi Insan Nusantara Sejahtera atau Koins. Dan ternyata Koins ini adalah sister company dari Paitren. Kantor ini sudah lama tidak ada aktivitasnya sampai pada bulan lalu saya mendapat informasi bahwa kantor ini aliran listriknya sudah diputuskan oleh PLN. Dan peristiwa ini atau keadaan ini sudah saya videokan, saya beritakan di sini pada video terdahulu. Setelah video saya itu beredar, saya kemudian mendapat informasi
bahwa kantor itu memang sedang dilelang oleh BRI cabang Setiabudi. Jadi selama ini saya hanya mendapat informasi bahwa kantor Paytren di Blok F nomor 7 The Suites Metro itu sudah diagunkan ke BRI, tapi saya belum bisa konfirmasi. Baru kali ini saya terkonfirmasi bahwa benar kantor itu memang sudah dijaminkan ke BRI Setiabudi Bandung. Dan informasi yang terbaru lagi, oleh BRI kantor itu sudah dilelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Bandung. Saudara-saudara, saya kemarin Senin tanggal 26 Mei saya mendatangi kantor KPKNL di Gedung Keuangan Bandung, Jalan Asia Afrika Bandung. Di sana saya mendapatkan informasi bahwa gedung Paytren itu, kantor bekas Paytren itu dijual atau dilelang dengan angka 2 miliar rupiah. Dan batas waktu penawaran itu berakhir pada tanggal 23 Mei 2025 yang baru lalu. Di kantor KPKNL Bandung ini juga saya mendapat informasi dari petugas yang melayani saya. Ternyata kantor itu belum ada peminatnya. Jadi kalau sampai hari ini walaupun batas penawarannya itu sudah selesai, tapi Anda masih berminat untuk membeli kantornya Paytren itu, maka masih bisa mendatangi kantor KPKNL atau BRI cabang Setiabudi Bandung untuk memberikan atau menyampaikan penawaran Anda. Mungkin saja mau berminat atau mau membeli kantor tersebut. Tetapi saya perlu sampaikan di sini, perlu sekali kehati-hatian jika Anda berminat untuk membeli kantornya Paytren ini. Kenapa? Karena seperti yang sudah saya sampaikan terdahulu bahwa ada orang yang kembali muncul yang mengaku bahwa sebenarnya kantor Paytren itu di Blok F nomor 7 itu adalah milik dia, yang kemudian oleh Paytren dibalik nama dan diagunkan ke BRI. Si bapak yang mengaku bahwa kantor itu adalah milik dia atau ruko itu milik dia sudah menunjukkan kepada saya beberapa dokumen yang menyebutkan bahwa kantor itu sesungguhnya milik dia dan oleh Paytren dibalik nama dan diagunkan ke BRI. Hanya saja si bapak ini belum mau dokumen-dokumen tersebut saya publikasikan di sini. Tapi dia berjanji bahwa dalam 1-2 hari ke depan akan bertemu saya dan akan menyampaikan kronologis bagaimana kantor itu awalnya milik dia, kemudian ditempati oleh Paytren, kemudian dibalik nama menjadi milik Paytren dan diagunkan ke BRI hari ini. Saudara-saudara, berapa nilai kantor itu yang dijual oleh atau dilelang oleh BRI dan KPKNL? Ternyata sebesar 2 miliar rupiah yang terdiri dari 2 bidang tanah dengan total luas bangunan 144 meter persegi. Cuma 2 miliar. Saudara-saudara, angka 2 miliar ini bagi Yusuf Mansur itu adalah angka yang sangat kecil. Jika saja Yusuf Mansur ini memang punya niat untuk menjalankan atau membuat perusahaan itu yang baik, yang amanah, yang jujur, dan lain sebagainya, yang benar, tentunya peristiwa ini tidak akan terjadi. Penghasilan Yusuf Mansur saja dari warung Steak and Shake yang berada di berbagai kota dengan ada lebih dari 100 cabang itu kurang lebih 10 miliar. Jadi kalau memang dia punya niat baik untuk menyelamatkan perusahaannya, untuk menyelamatkan hak-hak banyak orang yang terkait yang beririsan dengan perusahaan yang bernama Paytren ini, maka tentu peristiwa ini tidak terjadi. Oh ya, saya juga mau kabarkan di sini, mau menginformasikan di sini bahwa dari KPKNL menyebutkan bahwa debitur dari BRI terkait dengan kantor yang berada di Blok F nomor 7 ini adalah benar. Debiturnya adalah PT Veritra Sentosa Internasional atau Paytren. Saudara-saudara, ini sebenarnya sudah disiapkan oleh Yusuf Mansur jauh-jauh hari. Sebelum kantor ini dilelang oleh BRI, dia sudah menyiapkan Paytren dengan wajah baru. Beberapa video saya terdahulu sudah menyebutkan bahwa Paytren dengan wajah baru sudah muncul, dan Paytren dengan wajah baru ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga memenuhi syarat-syarat regulator,
sehingga dia akan muncul dengan wajah baru, dengan usaha baru. Saudara-saudara, berikut ini saya mau menyampaikan sebuah video. Kemarin saya berada di kantor KPKNL Bandung, dan bagaimana pengalaman saya di sana saya akan lampirkan di video berikut ini. Saudara-saudara, sampai bertemu pada video yang akan datang. Semoga si bapak yang mengaku bahwa kantor ini sesungguhnya masih milik dia mau bertemu saya dan mau menyampaikan kronologis dari kepemilikan kantor ini sampai bagaimana jatuh ke tangan Paitren atau Yusuf Mansur. Terima kasih telah memperhatikan video saya, dan sampai bertemu pada video berikutnya. Dari saya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga orang yang mengaku sebagai pemilik gedung tersebut dan bagaimana bisa sampai kemudian bisa dibalik nama menjadi milik Paitren dan dijadikan jaminan untuk mungkin pinjaman di bank ya, jadikan agunan. Ini bisa seperti itu, mungkin ada kronologinya, dan menurut video ini dia sudah berjanji kepada Pak Darso untuk kemudian dalam 1-2 hari ke depan bisa diwawancari oleh Pak Darso untuk dia atau beliau ini menceritakan kronologi sampai bagaimana sampai bisa gedung tersebut dibalik nama dari yang tadinya punya dia sampai kemudian menjadi atas nama Paitren dan diagunkan gitu. Sekali lagi saya katakan bahwa penuh masalah, teman-teman. Kalau tadi Pak Darso mengatakan bahwa nanti Paitren akan memiliki wajah baru dan tampilan baru hingga kemudian memenuhi regulasi dan bisa beroperasi lagi, sebaiknya Anda berhati-hati. Dan saya juga akan memantau terus, kita akan memantau terus, dan akan kemudian memperingati teman-teman, menghimbau agar ke depan lebih berhati-hati lagi. Makin ke sini memang banyak model penipuan, teman-teman, banyak modus penipuan. Tidak terkecuali yang dilakukan oleh orang-orang yang kemudian memakai jubah agama, teman-teman. Sekali lagi saya katakan bahwa apapun itu, Yusuf Mansur perlu diwaspadai. Apapun itu, Yusuf Mansur ini perlu kita harus lebih teliti lagi melihat orang-orang seperti ini gitu, karena yang sebelumnya saja sudah banyak terkrekot atau masalah yang dibuat gitu. Sudah banyak histori yang mana itu bermasalah gitu. Coba Anda tengok, coba kita lihat bagaimana Paitren ini bermasalah. Ribet sekali, teman-teman. Rumit sekali. Mulai dari gedungnya ternyata bermasalah, mulai dari kemudian karyawannya juga bermasalah, mitra-mitra Paitrennya bermasalah. Banyak yang mengeluh saldo di sana mengendap, aplikasinya tidak bisa dipakai, dan segala macam. Seandainya memang Yusuf Mansur ini amanah, seandainya memang Yusuf Mansur ini seperti yang dia katakan, tentu masalah-masalah ini seperti ini tidak terjadi gitu. Ini lebih ke kayak dia ngomong enak banget gitu. Bagi-bagi duit 15 miliar per bulan. Bagi-bagi duit sekian miliar per bulan. Tapi kok kenyataannya seperti ini, gedungnya saja dilelang. Dilelang pun walaupun nggak laku, yang ini mana ini juga bikin kita lucu ya. Kok segitunya gitu. Katanya kemarin omset sahamnya sampai 4T, ada yang nawar 4 triliun. Mana gitu. Di mana gitu. Bohong juga kayak itu? Ya jelas gitu. Bagi saya ini kebohongan besar gitu. Menurut Pak Darso Arif, seharusnya Yusuf Mansur bisa mengatasi ini, bahwa Yusuf Mansur ini kan memang kita kenal sebagai bos di warung Stick and Shake. Dia punya saham yang besar di sana, teman-teman, dengan omset miliaran, puluhan miliar per bulan, teman-teman. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa Yusuf Mansur jangankan bicara miliaran, nggak usah bicara ratusan juta, teman-teman. Duit yang puluhan juta saja, 10 juta, 20 juta aja dia nggak kembaliin, teman-teman. Dia nggak kembaliin. Jadi omong kosong besar kalau kita bicara Yusuf Mansur mau ngembaliin uang 5 miliar gitu dengan sukarela, dengan tanpa dipaksa atau segala macam. Jangan percaya, saya nggak akan percaya gitu. Karena orang ini memang pelit gitu. Pelit dia. Yusuf Mansur itu pelit. Kalau dia tidak pelit, tidak mungkin dong duit orang yang 10 juta, 20 juta dia hanya kembalikan, dia hanya transfer 200 ribu, katanya nggak punya duit. Pelit itu namanya gitu. Padahal di sisi lain dia bercerita mau beli klub sepak bola lah, rumahnya gede dan segala macam gitu. Tapi utang-utang dia yang 10 juta, 12 juta itu dia kembalikan kalau viral saja gitu. Dia kembalikan kalau orangnya ngotot benar minta uangnya gitu. Tapi kalau diam-diam saja cuma cerita biasa segala macam, ya nggak bakal dikembalikan. Sekali lagi saya katakan Yusuf Mansur itu pelit. Makanya kenapa sampai hari ini sangat sulit sekali bagi dia untuk mengembalikan utang-utangnya gitu.
Walaupun dia ini dikenal sebagai bos warung stick and stick, punya omset miliaran, tapi kalau pada dasarnya pelit, jangankan utang miliaran, ratusan juta, puluhan juta saja, sejuta, 2 juta aja, susah buat dikembalikan, karena memang dasarnya pelit. Cukup sekian untuk kali ini, saya Alta Walid, see you on the next videos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Senin tanggal 26 Mei 2026, saya berada di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang KPKNL Bandung. Baru saja saya konfirmasi di dalam soal gedung Paitren Peritra Sentosa Internasional yang berada di The Suites Metro Jalan Soekarno-Hatta Bandung. Apakah sudah ada yang peminatnya atau belum, sudah laku atau belum? Ternyata barusan saya ketemu dengan petugas di dalamnya dan saya mengkonfirmasi bahwa gedung tersebut belum ada peminatnya alias belum laku. Kita tahu gedung Paitren tersebut diagunkan kepada BRI Setiabudi dan ternyata Paitren tidak bisa menebusnya sehingga BRI Setiabudi itu melimpahkan kantor tersebut di kantor lelang ini untuk dilelang kepada masyarakat umum. Batas waktu yang diberikan oleh KPKNL adalah tanggal 23 Mei kemarin. Namun sampai hari ini tanggal 26 belum ada peminatnya. Dan saya mengkonfirmasi sekali lagi bahwa debitur dari BRI ini adalah PT Peritra Sentosa Internasional atau Paitren. Petugas KPKNL dalam itu memberikan saya nomor kontak petugas di BRI, Pak Windra namanya, ada nomor handphonenya untuk mau mencari tahu soal lebih detail lagi soal kantor Paitren itu boleh menghubungi Bapak ini di BRI Studio. Demikian saudara-saudara, mungkin kalau ada yang berminat membeli kantor Paitren itu, ya disilakan. Nanti saya akan mengabarkan terus perkembangan dari kantor Paitren tersebut yang sudah diagunkan ke BRI. Kemudian mereka tidak menembusnya, Paitren tidak menembusnya, dan hari ini sudah masuk ke kantor lelang negara. Semoga video saya ini bermanfaat dan sampai bertemu pada informasi berikutnya soal perkembangan kantor Paitren tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Steak and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paitren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program mulia video kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paitren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. kalau cerita nggak dipikir dulu. Ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya,
Ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ucup bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut. Bikin aplikasi Paytm kau macet. Bikin program umroh merdeka kau mampet. Bikin program tabung tanah kau lungkat. Bikin program moya CD kau gatot. Bikin bisnis hotel city ya bacot. Semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu. Ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu. Ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ucup kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir. Biar dia mikir, biar dia sadar. Tanggung jawab Mansur. Kami sudah hilang sabar. Umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip. Share sampai kena strap. Like biar kasusnya di up. Komen sampai dia kena step, hahaha.